Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting pengakuan dulu gitu ya. Pengakuan yang pertama, saya benar-benar lupa gitu ya. Jadi kemarin ya masih hang lah gitu. Jadi kemarin diberitahu Pak Erwan, Pak nanti ngisi materi, oh ya tapi itu kan sambil rapat gitu ya. Setelah itu sudah saya nggak perhatikan, ngecek email sudah numpuk dari bimbingan sudah panjang gitu, baru ya jam 10 tadi diingatkan Pak ngisi materi, waduh gitu. Tapi gini, ya kalau sudah profesor boleh lupa. Gitu. Tapi saya yakin materi penulisan buku itu sudah beberapa kali disampaikan di lingkungan Filkom. Tapi yang belum pernah disampaikan sepertinya adalah dalam skala makro bagaimana kita membagi waktu antara melakukan tridharma, kemudian melakukan publikasi. Nah, tridharma itu ngajar, bimbing gitu ya. Kemudian juga menulis buku. Itu yang sepertinya kok tidak pernah tersampaikan atau ada materi seperti itu. Itu aja yang saya lakukan gitu. Itu ngelesnya gitu. Kalau Bu Fitri kata profesor itu bisa ngarang lah gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Karena kan pasti keluhan utama teman-teman, oh ini dosen disuruh ngerjakan BKD lah, disuruh tim akreditasi, macam-macam. Ya, saya kan juga selalu terlibat di seluruh aktivitas seperti itu. Meskipun pada saat di kepanitiaan kan hanya pengarah, tapi di beberapa aktivitas kan pasti terlibat. Tapi nggak mungkin dalam satu kepanitiaan saya terus-menerus hadir di rapat tersebut. Karena secara paralel, kepanitiaan itu bisa ada lebih dari 10 setiap saat. Dan saya hadir sedikit di situ gitu ya. Jadi ini masuk tim akreditasi kok sering kali rapat tidak hadir ya. Alasannya seperti itu gitu ya. Jadi dalam satu saat bisa jadi ada 10 bahkan lebih gitu ya. 10 kepanitiaan yang bisa berjalan secara paralel. Belum lagi ada agenda rapat di level universitas yang harus dihadiri. Nah, bagaimana kita mengelola itu gitu, kira-kira seperti itu gitu ya. Yang pertama waktu saya terbatas. Jadi setiap pagi yang saya cek pertama itu pendopo. Yang jabat itu pasti tahu gitu ya. Jadi penandatanganan itu paling enggak sehari itu bisa lebih dari 20. Dan itu meskipun secara sekilas harus ya saya cek lah itu. Karena ada beberapa juga saya kembalikan. Kemudian ada surat masuk, itu kan harus ditanggapi. Tidak semuanya secara mudah itu saya disposisi. Mesti ada beberapa catatan. Dan itu lebih dari 10 gitu. Itu yang melalui pendopo. Belum lagi yang pengajuan surat tugas melalui sistemnya Filkom App. Biasanya pagi saya kerjakan terlebih dahulu, baru aktivitas yang lain seperti menulis buku atau ngecek naskah dari bimbingan. Nah, seperti ini antrinya sudah banyak gitu ya. Beberapa belum saya tanggapi gitu, belum saya balas. Email mulai tanggal 24. Padahal tadi itu sudah dapat lebih dari 10 yang sudah saya balas. Baik surat-surat resmi maupun bimbingan dengan mahasiswa S2 maupun S3. Kalau S1 sih bimbingan saya cuma 1 gitu ya. Jadi enggak terlalu ribet. Tapi kan masih banyak ini surat-surat yang belum saya balas. Nah, biasanya saya secara round robin ini saya lakukan. Jadi tidak semuanya, 10 aja dulu gitu, baru saya beralih ke menulis buku atau menulis publikasi. Nah, bagaimana saya melakukan penulisan buku? Saya sampai membuat satu folder namanya ongoing. Jadi apa yang sedang saya lakukan saat ini. Nah, ini bahkan belum saya ubah nama foldernya. Saya membuat seperti ini. Jadi
pada saat saya ingin membuat satu buku, maka saya sudah bagi-bagi menjadi folder-folder tersendiri seperti ini. Dan sekali lagi pengerjaannya secara round robin. Misal saat ini saya lagi mengajar teknik optimasi. Ya, itulah yang akan saya uber terus gitu ya. Beberapa juga saya letakkan pada folder seperti ini. Jadi pada saat saya ngajar, misalkan di semester kemarin saya mengajar S2 mata kuliah teknik dan algoritma optimasi. Maka penulisan akan saya lakukan sesuai dengan topik mata kuliah minggu itu. Meskipun tidak harus sempurna gitu. Yang penting itu ada. Apalagi ada ChatGPT bisa dibantu gitu ya. Jadi ini kira-kira seperti ini apa yang saya lakukan gitu ya. Contoh seperti ini. Jadi biasanya yang saya lakukan, yang penting struktur babnya ini sudah saya susun terlebih dahulu. Sesuai dengan silabus mata kuliah. Tentu nanti ada tambahan karena ini kan bersifat umum gitu ya. Bersifat umum yang istilahnya bisa dibaca oleh selain mahasiswa Filkom secara umum. Nah, tapi bab dan subbab utama saya sesuaikan dengan materi yang akan saya berikan pada mata kuliah. Nah, setelah itu baru secara bertahap, misalkan ini pengantar optimasi, dengan bantuan ChatGPT kan bisa pada bab-bab awal gitu ya. Tapi pada saat masuk ke bab tertentu, bab yang sudah ada studi kasusnya, tentu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan ChatGPT. Kalimatnya mungkin bisa, tapi kasus-kasus yang akan diselesaikan kan tidak bisa seperti ini. Ini contoh gitu ya. Jadi contoh saya lakukan ini secara bertahap karena ini materi minggu kedua. Langsung saya tulis apa yang akan saya sampaikan. Ini mungkin lebih enak kalau ada seperti ini. Jadi ini sudah saya selesaikan, saya tulis. Meskipun kadang-kadang ini masih belum bagus benar. Yang penting ada. Dan ini sudah saya sebar ke mahasiswa dan saya wanti-wanti ini jangan disebar dulu. Karena kalau ini di-upload secara online, saya akan kena pada saat ada pengecekan similarity gitu ya. Jadi biasanya saya berikan dalam bentuk PDF, saya kasih password hanya untuk mahasiswa kelas tersebut. Minggu depan saya kasih lagi, saya ubah lagi passwordnya, tapi babnya sudah bertambah. Jadi pada minggu kedua, yang saya berikan ke mahasiswa itu hanya bab, ya sampai bab 2. Ini. Jadi selesai sampai ada studi kasusnya, dan seterusnya. Minggu berikutnya, saya coba selesaikan, karena materi ini untuk minggu ketiga. Demikian seterusnya. Nah, sehingga pada saat selesai akhir mata kuliah, ini meskipun hanya sampai 7 bab, sebenarnya satu bab itu bisa diselesaikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Nah ini kalau kalimat-kalimat seperti ini kan awal gini bisa ditolong dengan ChatGPT gitu ya. Tapi begitu ada referensi ini kan harus cari sendiri. Dan kebetulan buku saya atau publik saya terkait materi ini kan relatif banyak. Jadi bisa dimasukkan ke sini. Jadi kira-kira seperti itu, sehingga pada saat sampai mata kuliah ini selesai di akhir semester, saya sudah selesai sampai bab 7. Nah, bab 8, bab 9 biasanya karena di akhir-akhir itu nggak sempat, banyak acara gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu saya biasanya hanya ngajar saja, tapi bukunya nggak selesai. Tapi apa yang saya dapatkan? Dalam satu semester, saya sudah menyelesaikan sampai 7 bab. Ini semester kemarin. Sehingga semester depan, kalau saya mengampu mata kuliah ini lagi, saya tinggal menyelesaikan bab sisanya. Bab 1 sampai bab 7 sudah selesai. Kira-kira strateginya seperti itu. Nah, kebetulan ini yang materi cukup spesifik. Kemarin kan ada dari penerbit Erlangga. Ini mungkin yang akan saya berikan ke mereka. Dengan banyak studi kasus, saya buat lebih bersifat umum,
tidak semata-mata untuk orang komputer, tapi untuk orang teknik industri. Jadi karena berbagai macam kasus itu banyak ada di sektor manufaktur. Jadi saya akan ubah studi kasusnya lebih bersifat general. Yang orang-orang kan kemarin sempat temui saya gitu ya. Diskusi buku ini akan saya berikan. Saya sudah janjikan semester depan, ya mau nggak mau harus selesai. Karena kan juga akan saya pakai untuk ngajar. Nah, kira-kira strateginya seperti itu. Nah, dalam satu semester, saya tidak hanya buku ini saja. Mata kuliah yang lain, meskipun agak kurang sempat gitu ya, saya mencoba ada, meskipun hanya beberapa bab. Ini saya berikan contoh gitu ya. Oke. Misalkan mata kuliah kecerdasan artifisial, ini kan buku umum gitu. Saya tetap coba untuk menulis, meskipun hasilnya masih belum terlalu banyak. Jadi sampai terakhir ini saya hanya menyelesaikan sampai bab 6. Bab ini hanya masih angan-angan gitu ya. Masih angan-angan. Tapi kan lumayan. Sehingga kalau semester depan saya diminta ngajar lagi ini, ya ini akan saya selesaikan. Jadi buku mana yang akan selesai tergantung penugasan di semester berikutnya. Tapi bahan saya sudah cukup banyak. Nah itu jadi sekali lagi itu strategi saya dalam keterbatasan waktu untuk tetap bisa produktif gitu ya. Jadi tiap hari waktu yang tersisa enggak banyak, sehingga apapun itu harus saya isi gitu ya. Makanya kan saya jarang nongkrong sebenarnya. Ya kalau banyak nongkrong ya kan enggak mungkin ini bisa jadi gitu. Jadi ini contoh gitu ya. Jadi bagaimana secara bertahap saya akan melakukan penulisan sesuai dengan mata kuliah yang saya ampuh. Tapi ini bukan satu-satunya. Nah, kebetulan juga saya ngajar di S3, ini ngajar sama Pak Mahendra Data gitu ya. Di S3 kebijakan jadi ini lebih bersifat umum. Jadi sambil menyiapkan PowerPoint, ini juga saya tulis. Jadi secara paralel. Kan ngajar mau nggak mau kan harus menyiapkan PowerPoint-nya. Ya sekalian aja. Deskripsi dari PowerPoint itu kita tulis. Ya dengan bantuan berbagai macam tool AI itu kan bisa. Dan tentu ada tambahan ide-ide kita sendiri pada saat studi kasus. Meskipun ini kasar gitu ya, kasar masih belum selesai, tapi sudah cukup ini sampai 10 bab semester lalu gitu. Ini jadi kemarin itu sampai 3 buku seperti itu. Nah, kemudian untuk mata kuliah yang lain yang saya lakukan ini juga, nah jaringan saraf tiruan. Saya tahu beberapa teman sudah nulis buku itu, bahkan di pasaran sudah banyak buku tentang artificial neural network, tapi kan kita bisa membuat lagi dari sudut pandang yang berbeda, berdasarkan pengalaman kita, entah itu bimbing S1, S2, S3, atau kita punya proyek penelitian. Bagi saya itu nggak terlalu masalah, yang penting saya buat, gitu ya. Soal nanti akan dijual atau enggak. Nah, dan saya mesti melabeli di sini. Ini update-nya kapan? Ini di judul ini kan ada gitu ya. 20, 24, 09, 21, update terakhir seperti itu. Nanti kalau ngajar ini, ya tinggal ditambahi lagi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah yang saya lakukan. Jadi kayak penjadwalan kalau di sistem operasi itu round robin. Beralih dari pekerjaan A, pekerjaan B, dan ternyata dari beberapa ngobrol, tidak semua orang itu punya kemampuan untuk melakukan round robin seperti itu.
Jadi harus fokus. Pokoknya kalau saya ngerjakan ini, ternyata itu bisa dilatih gitu ya. Jadi bisa dilatih, ini nggak perlu selesai, kita beralih ke pekerjaan lain, kemudian nanti kalau ada waktu balik lagi ke sini. Kira-kira seperti itu bagaimana saya membagi waktu. Ini belum lagi ke publikasi. Publikasi juga sama dan penelitian juga sama. Saya lakukan seperti itu. Jadi sedikit beralih, kemudian nanti tergantung mana yang tagih duluan, itulah nanti yang akan segera saya selesaikan. Jadi kalau ada target, kalau profesor itu kan targetnya tiap 3 tahun 1 buku. Nah ini kan enteng gitu ya. Jadi apalagi diajak Bu Lailil kemarin itu. Jadi aman sampai tahun depan. Terus juga diuntungkan juga ada mahasiswa S3 ternyata di ilmu lingkungan juga buat buku gitu ya. Jadi hasil disertasinya itu juga diwujudkan dalam bentuk buku seperti ini. Ini mungkin ide bagi teman-teman yang mungkin bimbing S1 beberapa itu mungkin untuk dibukukan gitu ya. Jadi ini contoh. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi ini kan disertasi S3, mungkin Pak Heru kan sudah punya naskah gitu ya. Bagaimana mengubah jadi lebih populer bahasanya, tidak terlalu teknis, itu bisa dibukukan. Nah ini yang dilakukan oleh mahasiswa yang bernama Suryadi ini. Ini dosen dari Hang Tuah. Terakhir dibukukan. Ini contoh. Dan saya yakin beberapa skripsi yang bagus, mahasiswa yang benar-benar bagus gitu ya, atau tesis itu juga bisa dibukukan. Atau gabungan dari beberapa tesis. Jadi kayaknya Bu Fitri pernah melakukan seperti itu gitu ya. Jadi seperti gabungan gitu ya. Jadi pengalaman bimbing itu metode A, metode B, metode C. Nah, itu silakan seperti itu. Tentu nanti dengan memasukkan nama mahasiswa. Kalau misalkan ada beberapa konten itu yang ditulis oleh mahasiswa. Nah, itu kira-kira seperti itu. Bagaimana saya benar-benar memanfaatkan waktu nulis buku dan juga melakukan publikasi. Jadi yang penting itu ada progres. Jadi tidak pernah berhenti. Mungkin di satu buku saya berhenti, tapi di buku yang lain saya ada progres. Karena ada tuntutan tertentu, disuruh ngajar atau dari publishernya minta untuk segera dipublish. Kira-kira seperti itu. Monggo kalau ada diskusi gitu ya. Monggo. Yang pertama, ada kebiasaan saya untuk sesegera mungkin menyelesaikan banyak, meskipun itu kasar, daripada bagus tapi sedikit. Itu juga strategi yang saya berikan ke mahasiswa saya gitu ya. Jadi ini masih pengantar sebelum itu gitu ya. Jadi contoh saya menggunakan ChatGPT, bisa jadi itu sampai beberapa bab. Lebih banyak menggunakan ChatGPT. Tapi nanti itu saya akan balik lagi. Saya masukkan ide-ide saya sendiri. Kalimatnya juga diparaphrase. Karena ternyata kalau pakai ChatGPT betul seperti itu pakai Turnitin itu kena.
hasil dari AI. Nah, itu saya ubah. Jadi langkah saya yang pertama seperti itu. Nah, ternyata dengan menambahkan referensi itu juga mengurangi similarity. Contoh misalkan gini ya. Saya langsung aja pakai contoh kalimat yang tadi. Ini, terus terang, ini semuanya masih produk dari ChatGPT. Karena ini yang buku yang paling istilahnya target terakhir saya gitu ya. Hanya sekedar untuk ngajar dan sudah saya bagikan ke mahasiswa. Jadi untuk panduan saja apa yang harus dia pelajari. Nah, ini contoh gini. Pembelajaran terawasi. Saya bisa mencarikan satu referensi untuk memperkaya tulisan ini. Biasanya ada dua cara yang biasa saya lakukan, menggunakan Google atau menggunakan Scopus. Tapi kan tidak semua punya Scopus gitu ya. Jadi kalau misalkan ini di Scopus, ntar saya belum. Misal gitu ya. Kan kita sudah punya pengetahuan sebelumnya. Penerapan machine learning itu untuk apa saja? Misalkan untuk identifikasi kualitas air. Nah, ini kan bisa dipakai referensi ini. Ini nanti biasanya saya download. Ini. Nah, ini juga sangat membantu untuk mengurangi similarity. Jadi yang kita lakukan, seperti ini. Sebagai contoh, ini metode. Kita kan tidak tahu di sini metodenya apa dulu di sini. Beberapa metode gitu ya, SPR gitu ya. Itu kan metode terawasi. SPR gunakan untuk klasifikasi kualitas air. Ini kan kalimat kita sendiri berdasarkan data tadi. Nah, input yang digunakan adalah bla bla bla, lihat dari jurnalnya, sementara kelas output adalah di sini kan ada referensi. Itu Pak, jadi strategi saya. Iya, ini kan ada. Kan tinggal download pakai Mendeley, kemudian diinsertkan ke tulisan kita. Nah itu, jadi makanya sebenarnya kayak ChatGPT atau tool AI yang lain itu membantu kita untuk membuat kalimat awal. Setelah itu kembangkan dengan referensi yang ada. Kan tinggal googling aja gitu ya. Contoh lain, itu sudah langsung begitu dicek pakai tool similarity, itu sudah langsung turun. Bahkan bisa hilang nanti. Kayak seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada Bapak. Jadi saya tutup gitu ya. Jadi intinya kalau punya ide ya langsung lakukan saat itu juga. Bahkan sekedar membuat halaman sampul. Sekedar membuat halaman sampul gitu ya, judulnya apa. Kemudian kalau cukup punya waktu, strukturnya. Kalau misalkan nggak bisa sendiri, ya tanya ChatGPT lagi. Saya ingin menyusun buku dengan judul ini.
fokusnya adalah penerapan pada bidang medis, bantu untuk menyusun struktur buku, sudah di copy paste ke dalam file doc kita. Nah, nanti secara bertahap kalau kita punya waktu itu terus. Jadi kalau hanya saya ingin nulis ini, saya ingin nulis, kayaknya sampai bertahun-tahun ya nggak akan pernah gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi saya sudah punya istilahnya tabungan lumayan banyak gitu ya. Jadi kapan nanti ada tagihan, entah itu kewajiban BKD atau apa ya, tinggal saya pilih mana yang segera saya selesaikan. Karena seperti itu. Jadi sekali lagi mekanisme untuk bekerja secara bertahap itu yang penting gitu ya. Jadi dan itu saya bisa switch ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena memang ya itu tadi dalam sehari nggak banyak waktu yang tersedia untuk melakukan hal seperti ini. Jadi pandai-pandailah mengatur waktu, kira-kira seperti itu.